Berkekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam gerakannya tetap menyeimbangkan kegiatan ekonomi, memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Muhammadiyah selalu membawa prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, di sisi lain ia tidak terlepas dari sektor kegiatan ekonomi sebagai penopang kokohnya dakwah. Sumber utama kekuatan ekonomi Muhammadiyah yaitu simpatisme anggota dari setiap individunya. Pendiri Muhammadiyah dalam menggerakkan organisasi persyarikatan telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Dimulai dari kelahirannya, Muhammadiyah telah menetapkan visinya dalam berdakwah dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masyarakat utama yang sejahtera lahir dan batin. Apa pentingnya ekonomi dalam suatu gerakan mencapai cita-cita? Sumber kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan, strategi keimanan, dan keyakinan, sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Berbagai relasi yang dimiliki Muhammadiyah menjadi satu alasan penting dalam menguatkan gerakan ekonomi Muhammadiyah. Dengan begini, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga sebagai nilai, tujuan, dan program perjuangan Muhammadiyah. Di sini, Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada lingkungan masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, amal, infak yang kemudian akan ditransformasikan kembali kepada warga yang membutuhkan. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi. Salah satu pilar utama gerakan Muhammadiyah yang telah ditetapkan pada Muktamar Makassar pada tahun 2015 adalah bidang ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan bidang ekonomi adalah program strategis dan sudah selayaknya untuk terus memaksimalkan peran Majelis Bidang Ekonomi atau membuat badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM. Muhammadiyah saat ini telah memiliki amal usaha dengan jumlah sedemikian banyak, tentu menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Gerakan Muhammadiyah yang mencakup dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi telah menjadi rujukan bagi sebuah program pembangunan. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen. Kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu. Ketiga, organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Muhammadiyah dan kelas menengah. Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis. Karena dalam pengembangan badan amal usaha itu, terjadi transaksi jual beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha tersebut. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara profesional gerakan ekonominya, sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setidaknya, ada 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memperdayakan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama, pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Yang ketiga, pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Pasang surut ekonomi pun pasti terjadi di dalamnya, di mana kita selalu membuat strategi dan usaha yang sesuai mulai dari orang yang berdakwah, memiliki pengetahuan dan iman yang kuat, umur, jenis kelamin yang dimana tataran pendakwah masih sangat dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Muhammadiyah juga melihat potensi ekonomi pada setiap wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah yang cukup besar, tapi belum diperhatikan, di mana
Ruang tersebut dapat memberikan peluang kekayaan alam yang potensial dan terjangkau, yang dapat meningkatkan perekonomian Muhammadiyah. Tak lupa, dalam mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah, kita menggunakan sistem pengkaderan yang didampingi dengan berbagai dakwah dengan membawa prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Berdagang dan berbisnis dengan membawa nilai kejujuran dan keikhlasan di dalamnya. Sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang berkembang pesat, di balik itu semua juga menghadapi tantangan dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sehingga diperlukan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Kelemahan tersebut berkisar antara lain: 1. Terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. 2. Lalai dalam menjaga milik sendiri. 3. Tidak efektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. 4. Kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan membuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. 5. Lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri, serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan pergerakan Muhammadiyah. 6. Kurang solid dan konsolidasi gerakan. 7. Kurang atau lemahnya komitmen, pemahaman, dan penghikmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Beberapa bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain: yang pertama, lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah ini tentulah sudah amat besar. Sebagai indikatornya, antara lain adalah pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah di Jakarta. Demikian pula pemasukan uang SPP salah satu universitas Muhammadiyah, di mana lembaga keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. Yang kedua, sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh badan amal usaha Muhammadiyah seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah trading usaha. Trading usaha ini dapat dilakukan dalam skala yang besar, di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil, kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.